Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusniasa Putri dengan NIM A1E119111 dari kelas R003 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyusunan program BK komprehensif pada MK Manajemen Konseling Sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan program BK komprehensif, di mana dalam menyusun program BK komprehensif ini memiliki proses atau tahapan, yaitu 1. Mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang keempat, menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang kelima, merumuskan tujuan program baik umum maupun khusus. Keenam, merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan. Ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Dan yang delapan, merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Yang pertama, mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Di dalam mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan, baik tingkat institusi atau sekolah maupun nasional, dimaksudkan agar pengembangan program bimbingan dan konseling sekolah tidak bertentangan dengan kebijakan umum yang berlaku dan ditentukan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun sekolah sebagai tempat implementasi program. Kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Dalam menganalisis harapan dan kondisi sekolah merupakan langkah yang harus dilakukan konselor untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan, atau kekurangan sekolah. Sangat tepat jika dilakukan analisis dengan teknik SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, sehingga dapat diketahui secara tepat kekuatan, kelemahan, peluang atau kesempatan, dan ancaman yang dihadapi sekolah. Yang ketiga yaitu menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Di dalam program bimbingan dan konseling merupakan rancangan aktivitas dan kegiatan yang akan memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Artinya, program bimbingan dan konseling di sekolah harus menyediakan sistem layanan yang bermanfaat bagi kemajuan di akademik, karir, dan perkembangan pribadi sosial para siswa dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan masa depan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsanya di masa depan. Yang keempat, menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Di dalam menganalisis program serta pelaksanaan hasil, dukungan, dan faktor-faktor penghambat, sebelum alternatif program bimbingan dan konseling yang dipilih dilaksanakan, konselor perlu menjabarkan secara rinci program itu sampai dengan tahap-tahap pelaksanaannya. Dalam setiap tahap pelaksanaan, paling tidak harus jelas mengenai 1. Sasaran yang ingin dicapai. Kedua, kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, siapa pelaksana dan penanggung jawabnya. Keempat, kapan waktu pelaksanaannya dan apa sarana atau prasarana dan dana yang diperlukan. Yang kelima yaitu sistem manajemen program bimbingan dan konseling.
Program bimbingan dan konseling memuat unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Seperti yang pertama yaitu visi dan misi. Sekolah harus mempunyai visi dan misi. Yang kedua tujuan, ketiga kegiatan, keempat strategi dan atau teknik, kelima pelaksana dan penanggung jawab, keenam waktu, ketujuh tempat, 8 biaya dan fasilitas lainnya, 9 rencana evaluasi. Menurut Murrow dan Cotman, pada tahun 1995, mereka mengemukakan bahwa struktur program bimbingan komprehensif diklarifikasi ke dalam 4 jenis layanan, yaitu yang pertama layanan dasar, layanan bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individu, dan dukungan sistem. Jadi terdapat empat klarifikasi jenis layanan, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.